merupakan mobil hatchback Jerman. Merupakan mobil yang jarang kita lihat sehari-hari. Merupakan lawan terberat dari Audi A3, Mini Cooper, atau VW Golf yang TSI. Ini adalah BMW 116i hatchback generasi kedua. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. BMW seri 1. Ini menarik karena BMW yang buntung ini baru terwujud pada tahun 2004. Karena sebelumnya BMW belum pernah terfikirkan untuk membuat suatu hatchback. Yes, dulu BMW yang buntung ini sebenarnya sudah pernah ada, tapi bukan sepenuhnya hatchback. Namun seperti mobil sedan yang dibuntungkan. Ya, modelnya bisa Anda lihat pada BMW seri 3 Compact di E36 dan E46. Ya, Anda pernah lihat sendiri, bukan sebuah hatchback. Namun BMW mungkin melihat hatchback lain laku di pasaran seperti Audi A3, Mini Cooper, VW Golf, dan Mercy A-Class yang sudah terdahulu lahir. BMW semakin kepengen bikin versi hatchback. Yes, akhirnya tahun 2004 BMW berhasil memproduksi BMW seri 1. Generasi pertama ini punya bentuk yang memang kontroversial. Tidak seperti BMW kebanyakan memang. Masih berdesain unik yang tidak bisa dibilang jelek juga. Variannya lumayan banyak, bahkan tidak hanya hatchback saja. Terdapat varian yang kencang dengan bentuk coupe dan convertible. Kemudian generasi keduanya muncul tahun 2011 sampai dengan 2019. Seperti yang akan kami review pada video ini. Yes, bentuknya semakin bagus, semakin bisa membuat BMW enthusiast senang. Mengalami facelift tahun 2015. Uniknya pada generasi ini, BMW seri 1 hanya punya varian hatchback saja, 3 pintu ataupun 5 pintu. Semakin mengukuhkan dirinya bahwa BMW seri 1 adalah sebuah hatchback. Lanjut generasi ketiga, muncul tahun 2019. BMW dengan kode F40, macam Ferrari. Ini belum berganti generasi sampai video ini dibuat. Sayangnya BMW Indonesia tidak menjual secara resmi di Indonesia. Mungkin terlalu mahal apabila dijual di Indonesia. Mungkin harganya mendekati seri 2-nya, yang sekarang harganya sudah hampir 900 juta. Ya, jadi apabila Anda ingin BMW dengan bentuk hatchback, hanya tersedia di generasi 1 dan kedua saja. Nah, kebetulan generasi keduanya akan kami review, dan seperti biasa dibawakan oleh mamang-mamang itu. Ayo silahkan Mamang. Ini adalah BMW yang paling anaktirikan kalau di Indonesia. Hatchback biasanya tuh laku di Indonesia, cuman kalau BMW seri 1 nggak tahu kenapa orang-orang tuh nggak suka. Mungkin desainnya, makanya matanya tuh masih belok. Sama yang generasi awalnya juga matanya tuh belok di samping gitu loh, jadi kayak kurang aneh. Nah, begitu LCI, bagus dia desainnya, mirip-mirip ke generasi ketiganya. Terus dia punya hidungnya yang nggak terlalu besar-besar amat gitu. Ada fog lamp ya, biasalah kalau BMW itu pasti lengkap dikasih hood yang panjang sekali. Begitu juga hampir sepanjang hoodnya. Makanya weight distributionnya versi seri satunya BMW itu keren sekali. Ya, jadi weight distribution itu bagus banget, tapi nggak terlalu rendah-rendah amat. Center of gravity-nya. Ini udah ada pakai lampu ginian tuh, proyektoran, terus udah pakai Jangan dikat. Nih. Ini mobil punyanya Dira. keluar dia lagi pakai lipstick. Ini punyanya Dira. Dira harus tanya-tanya pengalaman makainya kayak gimana. Iya dong, pasti. Pasti. Ini jalannya di Bandung loh, Mang. Tapi dia plat B. Yaudah, nanti interview dia. Pasti. Kalian ya. Pengen tahu. Dulu saya pernah punya Om. Yang bener. Pernah punya. Ini kayak gini. Generasi awal. Nah, aku cerita dulu ya BMW-nya ya. Ini kalau zaman sekarang itu jadiin LED nih. DRL gitu. Ini. Cuman dulu tuh belum belum tenang gitu. Jadi desainnya udah revolusioner sebetulnya kalau dilihat secara detail ya. Terus di punuknya nih ada konturan kayak gini, wipernya standar BMW.
Dia punya velg yang begini, palang 5, agak cungkring ya. Kayak di lowering kit itu, aduh cakep banget deh jadinya. Dia pakai ukuran 225 45 ring 17, depannya cakram, of course belakangnya pasti cakram, nggak usah dilihat ya, nggak usah dilihat. Karena ini adalah hatchback super. Kalau di Audi itu ada Audi A3. Nah ini walaupun udah keyless entry, tapi di sininya masih belum keyless karena kita udah punya remote-nya. Di spionnya udah ada LED ini, tuh varian sport. Terus nggak ada body kitan, nggak ada. Belakangnya yang saya suka dari sebuah ini, tuh kan, lihat. Kalau dari pinggir, lihat dari pinggir. Udah. Terus kayak dipotong gitu, jadi namanya BMW buntung. Ada garis gitu ya, lucu ya. Ada garis. Terus ini lampu belakangnya, tuh masih pakai halogen. Nah di sini ini ada LED nih sebelah sini. Terus ini versinya yang 116 alias trim paling rendah di sebuah seri 1. Rear defogger ada, ya oke lah. Cuman dia lucu banget, kayak ada pelangi gitu. Ini BMW seri 1. Third brake lamp, lampu hiu, lampu antena hiu. Knalpotnya cuma 1, ini versi terendahnya. Ada versi yang kerennya juga tuh di luaran. Ada yang versi 2 knalpot lah. Karena cc-nya tuh gede, ada yang 3500 cc-nya. Paling pol untuk di generasi keduanya. Sedangkan generasi 1 itu lebih banyak lagi variannya. Kalau yang generasi 2 cuman hatchback, mau 3 pintu atau 5 pintu seperti ini. Jangan kaget ya, ini bagasi yang pakainya cewek. Oh rapi, kita banyak girl stuff biasanya. Bagasinya tuh nggak terlalu gede-gede amat, cukupan aja. Cuman untuk sebuah hatchback yang paling rendah gitu kastanya, ini udah cukupan sekali. Di bawahnya ini ada akinya, first aid kit, nggak ada ban cadangan. Why? Karena dia pakai RFT. Iya, aslinya pakai RFT. Tempat nyimpen nih di sini nih, P3K. Tuh ya, 3K sebelah situ buat naro-naro oli. Terus kalau misalnya kurang, nah ini sebetulnya flat floor. Keren juga ya berarti ya. BMW soft touch asli. Ini pada tipe terendah ya. Wah, kulit stitch merah. Wah, bergelimpangan harta gitu. Main dulu. Ini dia. Sama kayak yang generasi sebelumnya. Walaupun ini posisinya agak tegak sih sebetulnya. Nggak enak duduknya untuk orang dewasa. Perjalanan jauh, agak sedikit pegel kayaknya. Sempit lagi. Tapi ya at least kita kakinya masih bisa masuk tuh. Di kolong ini headroomnya masih oke. Cuman sempit belakangnya kalau seri 1 itu aja. Yang diutamain sama BMW di seri 1 drivernya. Ada power socket. Dan lihat-lihat, ini udah tunnelnya gede. Kita kakinya kesini sayang banget pasti ngebretin ini nih. Aduh, enggak deh. Aduh, keras banget di tengah. Ini keras. Enggak deh di belakang. Ini tapi lucunya ya. Ini lucunya ya. BMW itu nggak enak duduk di belakang. Ini lihat joknya sampai ke pinggir-pinggir gini tetap empuk. Makanya kalau duduk sini tuh kalau kejedat-jedut gitu ya, kalau lagi ngantuk jedut itu nggak mungkin keras di sini. Safety belt, aduh, BMW kulit semua, stitchnya merah, saya supportnya gede-gede. Sini soft touch, bawah soft touch, ada jahitan asli, trimnya tuh masih zaman-zaman BMW dulu. Terus bau-bau kulit BMW itu masih ada kalau di sini. Nah ini keylessnya, kalau yang generasi pertama itu lupa ingat. Dimasukin ke ATM, strike, baru nyala. Kalau ini sudah benar-benar keyless. 116 ya, 1600 cc ya. Nggak segahar suaranya kayak yang 2000 cc atau yang 120. 120 tuh walaupun 4 silinder, cuman suaranya tuh kayak 6 silinder gitu, berat suaranya. Kalau ini masih agak cempreng lah. Nah ini empuk semua. Sampai ke sini empuk. Nah, ini enggak sih, keras. Ini tapi di sini masih empuk nih. Tuh, empuk. Nah, sini yang udah keras nih. Ada glossy, jadi nggak pakai wood panel gitu ya. Glossy-glossyan.
Terus di sini ada monitor. Nih, ada monitor di sini yang diaturnya dari sini. Bisa dari sini, masih berfungsi. Di sini ada external device. Ada masih CD dong, masih CD tapi udah ada Bluetooth. Terus radio, telepon. Oke, BMW service, vehicle information-nya apa aja nih? Ada journey komputer, vehicle status, efficient dynamic nih, ada settingnya ada apa aja? Control display, brightness kayak gitu-gitu ya. Terus ada speed ini apa nih? Oh, ada warningnya kalau di 140 km/jam ke atas dia ngasih tahu nih, awas. Terus ada lightnya ada apanya? Interior, ambientnya, ada ambient lighting. Ini pakai mode sport kayaknya merah-merah gitu. Brightnessnya mau seberapa? Home light, oke, ada welcome light, driving. Oh, ada hitam, ada DRL-nya ini di depan ya, tapi di headlamp, bukan di bawah. Nih, sekarang kita bahas instrumen klasternya. Cuman ada 2 klaster utama di sini. Cuman ada tachometer, ada speedometernya. Dan di bawahnya sini ada seperti biasa BMW itu ada fuel gauge. Tapi di sini udah nggak ada temperaturnya. Terus nih ada instrumen klasternya. Ada 2 klaster utama di sini. Tachometer, oke lah. Speedometernya, rapet banget, sampai 260 km/jam. Seperti biasa BMW juga ada fuel gauge-nya di bawah sini. Dan di sininya ada digitalnya. Terus kalau pengen ini, pencet-pencet di sini di mana nih? Bukan di sini. Ini kan cruise control, sini urusan audio. Kalau mau pencet-pencet ini, ntar dulu, ini apa nih? Nah, sini, kalau nggak di sini, ya ada 2 tombolnya. Sini apa aja? Nah, di sini tuh ada average speed, terus juga trip A, odometer, temperatur luar, digital clock, terus ini tanggal berapa, range bahan bakar yang tersisa 144 km. Udah segitu aja, lumayan lah untuk tipe terbasic dari 116 udah lumayan. Terus di sini nih engine start stop buttonnya ada auto on off-nya juga. Baru tahun 2012 sudah ada nih BMW. Sekarang kita bahas nih tombol-tombol yang ada di sini. Ini masih banyak banget tombol-tombol fisiknya. Dulu BMW tuh kayak gini, cuman 1, 2, 3, 4, cuman simbol-simbol. Cuman BMW sekarang kenapa saya jadi suka? Karena ada keterangannya itu tombol apaan. Kebalikannya sama Mercy. Dulu yang banyak keterangan di Mercy, sekarang malah Mercy yang aneh-aneh simbolnya. Nah ini masih, tuh kan, ini 1, 2, 3, 4 ini apa? Coba ya kalau BMW itu zaman dulu tuh nggak sukanya gitu. Nah di sini ada hazard ya, oke lah. Terus juga central lock bisa. Nah ini audionya masih pakai CD, ada modenya FM, AM, Bluetooth udah ada, tadi udah sebutin. Terus juga ada volumenya, nih masih fisik nih. Terus tombol-tombolan puter. Yang senangnya lagi BMW, walaupun dia tombol fisik, tapi dia bisa mindahin channel radio itu cuma digeser-geser gini. Nih, 1 kan ini digeser ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sebetulnya ada touchscreen di sini. Ini keren banget ya. Wow. Terus di bawahnya ini baru klaster AC. Nah, lihat. Klaster AC, lihat simbolnya, lihat. Bingung. Tombol off yang mana coba? Tombol off juga nggak ada. Ternyata dia AC-nya kalau semakin kecil mati gitu ya. Ini ya lucu aja gitu. BMW zaman dulu tuh kayak gini, sirkulasi udah lengkap, terus juga semburannya kaki sama ke depan, terus juga ada heaternya, ada coolernya juga sampai yang paling dingin. Dah, seneng sebetulnya BMW. Nah, lihat di bawah tempat nyimpan, sini cup holder dulu ya, yang generasi 1 itu nggak ada cup holder sama sekali. Nah, yang ini untungnya sudah ada, dan ini walaupun kelihatannya ceper, ini masih bisa diangkat-angkat dan menjadi sebuah cup holder atau botol holder yang kecil gitu. Keren. Nih ada tempat rokoknya, ya itulah. Terus juga ada mode-mode berkendara di sini. Ada Sport, ada Eco, Pro, dan transmisinya itu masih model yang sangat enak dipegang ini gitu ya. Model-model BMW ya tahun 2010-an gini. Kayak gini nih keren. Terus juga ada iDrive-nya di sebelah sini. Ya putar-putaran tadi yang nyambung ke sini nih. Audio, menu telepon, back option. Dah. Handbrake. Terus nih buka. Ada apa aja di sini? Ini kalau di luaran ini pakai handphone yang disimpan di sini gitu ya.
Terus juga ada aux in, ada USB port di sini. Buat ngecas tapi ya. Belum nyambung ke Android Auto kayak gitu nggak ada. Belum zaman. Oke. Nyetirnya udah pasti no complaint untuk sebuah BMW karena benar-benar kita nih lihat. Ini dashboardnya walaupun nggak terlalu kesini amat, cuman ini mengarahnya ke arah driver. Terus juga dia ada tilt steering teleskopik dong. Alright, joknya nggak terlalu empuk-empuk amat, cuman oke lah. Kalau keluar kota, ya ini dibilang pegel enggak. Cuman ini nggak terlalu empuk-empuk banget. Tempat simpen, nah sini banyak sekarang. Kayak pembalasan dari seri 1 yang dulu. Di sini ada cup holder, jadi ada 3 tuh banyak. Kiri kanan, jadi di sini ada 6 bisa nyimpen-nyimpen. Ini cup holder 2, terus di sini nggak terlalu gede-gede amat lah ya. Tuh deet, dangkal. Terus di sini tadi ya udah dibahas ya. Ini nggak terlalu dalam. Dah. Terus atas ada lampunya tuh. Sini juga ada lampunya. Terus spionnya udah elektrokromatik yang bisa ngeredup otomatis. Lampunya sudah LED semua tuh. Kita lihat cek mesinnya. Ah, ini dia mesinnya. 1600 cc ya, masih 4 silinder, ada turbonya, dia makanya menghasilkan 134 horsepower, torsinya 220 Nm yang disalurkan. Ini yang spesial. Di BMW yang ini, generasi kedua, seri 1, masih penggerak ke belakang, sedangkan yang generasi 3 udah dipindah ke depan, nggak asik. Yang ini masih tergolong asik, yang dikawinkan dengan transmisi 8 speed otomatis yang ada di Indonesia. Ini menariknya. Karena ya cobain aja dulu. Apakah beda dengan seri yang generasi awalnya? Juga nggak tahu. BMW 1 Series 116. Ada yang ini belum mature ya. Yang mature itu 17 tahun. Ini hampir mirip ya rasa-rasanya dengan generasi pertama. Posisi duduknya enak, joknya memang nggak terlalu empuk, cuman kita serasa dipeluk gitu loh. Untuk keluar kota walaupun nggak empuk-empuk amat, ini nggak terlalu pegel. Kalau misalnya kita dipakai keluar kota atau jarak jauh, tetap enak. Posisi drivingnya juga enak. Dashboardnya tuh pas yang sesuai kita harapkan. Terus posisi setirnya juga enak gitu ya. Tuh BMW, terus megangnya juga enak nih setirnya. Feel-feelnya ada kulit-kulitnya. Jadi enak banget. Pokoknya nggak ada komplain deh kalau BMW. Nah, kalau kita bicara masalah suspensi, ini sebetulnya agak keras ya sebetulnya daripada seri 3. Seri 3 lumayan empuk. Kalau ini agak sedikit kaku, tapi memang tidak sekaku yang namanya Mini Cooper ya. Pada saat itu tahun 2012 kalau pengen hatchback Eropa gitu ya, pilihannya ini A-Class terus sama Mini Cooper gitu yang ya lebih terkenal lah dengan nama-nama Eropanya gitu. Tapi kalau ini pas, jadi maksudnya dibilang keras juga enggak, masih oke dipakai sehari-hari, masih nyaman. Cuman kalau untuk handlingnya BM, nggak setajam Mini Cooper memang handlingnya. Cuman wow, terbilang wow, masih oke lah kalau untuk kepot-kepotan atau drifting-driftingan. Nih ya, ini tuh direct banget. Wah, sedap banget. Udah gitu bentuknya hatchback, jadi cocok gitu kalau untuk ngeng itu udah the best. Cuman ya balik lagi sih ke selera ya. Jadi nggak selera setiap orang, matanya tuh terlalu belok gitu untuk yang tahun segini. Yang LCI-nya memang nggak terlalu banyak juga yang belinya karena memang pada saat itu seri 1 sama seri 3 itu harganya tuh berdekatan gitu ya. Karena seri 3 itu kan dirakitnya ada yang di Indonesia. Ini benar-benar completely build up. Jadi harga itu mendekati seri 3-nya. Kenapa harus beli yang kontet begini gitu ya? Mending ngambil yang sedannya. Gitu pada saat itu. Kenapa seri 1 juga nggak begitu laku? Karena harganya lumayan. Tapi kalau zaman now, tahun 2023, punya 2012 seperti ini, kayaknya tuh bisa bangga gitu. Terus kalau bisa nongkrong-nongkrong sama teman-teman tuh kayak ngerasa gue beda sendiri nih gitu.
Lu nggak punya temen memang, cuman ngerasa punya pride sendiri. Gue seri 1, jarang dipunyain orang, dan konten ini mobilnya walaupun tua masih dilihat orang. Walaupun ya yang ngelihatnya juga sesama BMW entusias gitu ya, nggak yang orang tuh wah mobil unik, mobil jarang, orang nggak notice itu. Cuman kalau yang benar-benar suka BMW ini tergolong langka. Mengenai remnya, udah satisfying sekali lah. Kalau untuk BMW nggak usah dipertanyakan, karena responnya tuh bagus, empuk lagi. Terus kalau ngerem tuh nggak ngerasa kayak kita diving dulu kalau untuk seri 1. Kita coba akselerasi ya. Akselerasinya 1600 BMW ini nggak terlalu keluar banget, kayak ada yang nahan gitu. Apakah ini mungkin dari transmisinya kah, atau memang tenaganya segitu-segitu aja. Jadi ekspektasinya kalau yang 116 ya, itu nariknya tuh nggak terlalu, wah kita tertarik. Nggak kayak gitu, biasa aja. Kalau pengen ngambil tarikan, karena dijual di Indonesia itu cuma ada 116, ada 120, ngambilnya mending yang 120 aja deh. Karena kalau untuk tenaga ini enggak gitu untuk seekor BMW. Cuman kalau untuk apa ya namanya, dipakai di perkotaan gitu ya, dipakai nyaman-nyamanan, dipakai seliteran, dipakai nongkrong, ini mobil sangat worth it sekali. Kalau suka sama desainnya. Kalau saya itu tergolong yang saya suka. Karena nggak ada yang nyamain gitu loh. Mini Cooper sih ya udah banyak lah gitu yang pakai gitu ya. Kalau BMW seri 1, BMW apaan tuh gitu kan? Kalau orang yang belum tahu gitu, BMW apaan tuh? Loh kok lucu, buntung. Ya ini, BM. Kekedapan, kabin. Nah ini saya suka. BMW seri 1 memuaskan rasa orang yang pengen berhening-hening ria di dalam interiornya. Traffic noise-nya bagus, suara bannya juga bagus, suara mesinnya juga nggak masuk ke dalam. Wah, udah deh. Ini memang kelasnya udah berbeda ya, karena BMW seri 1 ini kalau diskorin sama saya ya, berdasarkan kuping. Kalau diskorin 0 sampai 10, skornya adalah 8,5. Itu kecuali Xenia V8 tuh yang jadi chase car, ya memang agak sedikit berisik memang knalpotnya. Cuman kalau untuk kayak gini aja gitu, ini enak banget. Kita bisa basic gitu sampai di sini ngobrolin sesuatu yang agak rahasia ya. Udah ada Kadira. Dulu kenapa harus beli ini? Jangan-jangan kayak saya nasibnya, karena seneng doang. Karena jujur iya sih. Tuh kan. Tapi apa ya? Memang mobil Eropa teh udah jadi inceran. Sebenarnya sebelum pengen ini, aku tuh pengennya Mini Cooper. Sejauh ya yang satu mau bulat, yang ini mah kan tajam-tajam. Terus kenapa jadi beli ini? Pas lagi browsing Mini Cooper keluarlah ini satu. Oke. Kita lihat tuh kan. Aduh, kok lucuan ini gitu. Ah. Maksudnya ini tuh mobil yang menurut aku secara look tuh sangar but cute gitu loh. Sangar but cute at the same time gitu. Jadi buntung kayak lagi kan. Udah gitu nggak mungkin lah BMW nggak enak gitu kan. Jadi ya pada saat itu tahun 2016 ya udahlah memutuskan untuk ngambil ini. Karena bentuknya beda sendiri. BMW tapi buntung. Bener, dan itu aku tuh penyuka hatchback. Aku dari mobil pertama aku nggak pernah pakai sedan atau SUV, pasti selalu hatchback. Parkirnya lebih enak gitu ya. Betul. Terus kalau yang sedan-sedan itu kan ya gimana gitu ya, kayak agak ketuaan gitu ya. Kalau ini bawahnya jadi muda gitu. Betul, dan sesuai ukuran tubuh juga nggak sih? Nyesuaiin aja deh saya. Terus udah berapa tahun punyanya? 2016 kan gue beli, berarti sekarang 7. Kenapa nggak ganti-ganti? Masih banyak loh. Cinta banget gue sama ini. Seriusan? Iya, gila cinta banget gue sama ini. Cinta. Nah kalau ada cinta, ini pasti ada bencinya. Suka rewel nggak mobilnya? Banget sebenarnya. Banget sebenarnya, jujur gue ngasih tahu. Apa aja yang sering rusak tuh? Awal-awal ya tahun kedua gue pakai lah.
Ini kan 2012, Ah. berarti itu 16 gue masih ada garansi kan. Setahun. Setahun lagi tuh Ah. ngabisin tuh gue udah. Nah tahun berikutnya tuh mulai dia rewel-rewel. Pertamanya adalah koil. Koil, Jadi oke. dia pincang. Udah waktunya lah. Iya, ya kan? ah, Terus ah. apa lagi? Tapi harganya berapa? Murah nggak? Enggak. Oh enggak. Itulah maksudnya jajannya tuh banyak. Cuma Cuma sayang gimana ya, ngerti kan? BMW ya, kenapa dia ngasih garansi 5 tahun? Karena di tahun kelima udah banyak yang rusak gitu. Ya itu. Bener. Kayak bannya kayak gitu kan garansi 5 tahun, semua 5 tahun. Ya itu rusak di situ. Betul. Hati-hati, makanya kalau yang mau beli BMW di atas 5 tahun, warning, harus jeli banget. Gitu. Betul. Nah, terus apa lagi yang sering rusak? Koil. Terus tiba-tiba entah kenapa, entah dari mana water pump. Terus udah gitu rem. Remok. Rem lah. Ya. Sering rem lah ya, kan dia kan ugal bawahnya. Terus padahal gue nggak pernah ngapa-ngapain loh. Maksudnya ngebut-ngebut amat juga enggak. Terus ada turbonya juga nggak pernah gue pakai juga. Kayak gue mau ngapain gitu. Terus terakhir ini yang aneh menurut gue, Apa tuh? karena bokap nyokap semua mobil Jepang kan. Pas ini radiator rusak, tiba-tiba dia bocor entah kemana, jadi dia nggak sampai overheat sih, cuma dia kasih notification bahwa ini mobil lo panas gitu, kurang air segala macam. Jadi dia penasaran deh. Bisa bukanya, wah. Ini kegiatan gua Wah. ngisi air kan begini tiap hari Pak. BMW kalau nggak salah radiatornya itu plastik. Iya di sini. Ininya bahan ininya tuh plastik. Jadi emang kalau udah bocor ganti udah. Nah itu loh BMW. Nah makanya bokap nyokap gue tuh nggak relate karena mobil mereka nggak pernah Iya, kayak nggak gini. gitu. Sedangkan ini kan kayak gue harus bilang, montir gue namanya Pak Aziz by the way. Pak Aziz tuh kayak, Pak Aziz tolong bilangin ke papa, dah emang gini BMW mah tuh bray Kumaha deui. Tapi setelah ganti yaudah Udah normal kan, as pakai good as lagi. new, enak banget jalan juga. Electrical sering bermasalah nggak? Gua Lampu enggak. mati lah, tiba-tiba udah di sini ganti, tiba-tiba sebelah sana mati lah. Gua enggak. BMW dulu kayak gitu. Sekali sih lighter. Lighter mati, itu gua ganti fuse sendiri. Gua beli fuse di Borma, ganti sendiri, udah selesai. Borma. Yang orang Bandung pasti tahu Borma. Borma cuy. Itu magic itu. Yoi. Itu semua ada di situ. Heeh. Nggak kepikiran lagi gitu pengen beli apa? Emang nggak ada bandingannya sih. Ini gak ada bandingan, kalau jalan gila, nggak tahu Mini kenapa. Cooper oke lah, banyak dilihat. Cuman ini tuh nggak bisa sama. Gue di Bandung jalan juga nemu ini tuh paling sekali 2 kali Ya. lah. Di satu kompleks yang sama gue ada 116i putih, tapi kayaknya dia yang Gen 1. Iya yang putih ya. Mm-mm. Ya. Termasuk Gen BMW saya dibawa ke Jakarta. Nggak tahu siapa yang beli lagi. Ya itu yang pokoknya warna silver tuh ada fotonya tuh di situ. Nah itu punya saya tuh B263ND gitu lah. Sampai inget banget nomornya. Ini kan apa bacanya? Baby Di- give me. Sedap. Ya Baby boleh. give me. Ya udah. Terus apalagi nih pengalaman unik pakai ini atau ada yang ini nggak pernah terlupakan dengan mobil ini apa nih? Kalau kerja gue selalu di mobil ini sih. Yang mengantar gue kerja ataupun malah gue kerja di dalam mobil ini. Ada cie. Kalau yang nggak tahu, ini kan pasti yang nonton belum pada tahu kali ya. Gue musisi, mungkin ada yang tahu, ada yang belum nanti tahu. ada di situ tuh. Yoi. Nah, jadi kalau gue lagi bikin musik, misalkan udah beres nih musiknya, terus beres mixing. Ini adalah urutan ketiga untuk meriksa mixingan gue. Wih gila. Karena audionya juga enak banget. Iya, terus masih ada headphone jack lagi ya di sini kan? Ada Iya, aux benar, kan? ada aux. Ada aux-nya kan? Kalau meriksa dari Bluetooth, dari aux, dan dari CD player, masih ada juga CD player. Kan? Ya ampun, CD player. Itu maksudnya itu penting banget. Jadi setelah kita meriksa habis mixing, kita periksa di speaker, di monitor. Terus kedua gue biasa periksa Pakai di headphone. Tapi kalau ini nggak perlu, udah karena headphone speakernya tuh udah bagusnya. Dan justru gue butuh afirmasi lagi dari mobil ini gitu, kayak oh iya ini udah balance gitu, kayak Gila. hafal gitu suaranya. Pacar keberapa nih berarti? Wah, pertama The ini best mah ya? gila, best banget ini. Best ya? Makanya kayak jangan apa, Nggak, tapi kalau dipikir-pikir pengen ganti yang baru, pengen yang kayak gini lagi. Tapi yang paling baru, mau nggak?
Ya mau kalau Ya dikasih. mau lah. Masa sih enggak? Ya mau lah. Ya udah, thank you ya Kak Dira udah dipinjemin mobilnya. Kalau misalnya pengen tahu tentang Kak Dira juga ada di Instagramnya tuh. Apa sih namanya Instagramnya? Dira Bongs. Dira Bongs. Ada di situ ya. Makasih ya Kak Dira. Siap. Terima kasih Mama. Semoga sehat Makasih selalu dan semua. sukses di dunia permusikan. Overall, mengenai BMW seri 1 generasi kedua, cocok untuk Anda yang pencinta hatchback yang anti mainstream. Ya, Anda tidak mungkin melihat setiap hari di jalanan. Lagi pula BMW ini masih bergengsi dipakai untuk nongkrong juga. Walaupun yang kami review ini adalah entry levelnya, tapi punya kebanggaan tersendiri. Kemudian untuk spare partnya, di bengkel resmi masih tersedia, namun spare partnya cukup jarang tersedia di pasaran. Mengenai harganya, range-nya antara 200 sampai 250 jutaan rupiah, tergantung kondisi. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.